Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Hanli mendengar ini, pupil matanya berkontraksi dengan keras dan dia berdiri di sana dalam diam. Alam skala akumulasi bukanlah tempat yang baik. Roh Valet baru saja naik, jadi dia seharusnya hanya dewa sejati. Aku khawatir, si Chuan Kong ragu-ragu saat berkata. Selain Madam Chrysanthemum, Tuan Sungai Hitam juga memiliki lebih dari 10 selir. Mereka terus-menerus berkelahi satu sama lain, seperti harem kaisar sekuler. Valet Spirit telah dapat dengan aman tinggal di istana selama bertahun-tahun, jadi pikirannya luar biasa. Sebelum Master Black River mengasingkan diri, dia takut Valet Spirit akan diganggu oleh selir lainnya, jadi dia memberinya beberapa senjata iblis yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi bahkan jika dia memasuki alam skala akumulasi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Si Pokong berkata perlahan, "Saya harap itu seperti yang dikatakan Yang Mulia. Yang Mulia benar-benar tak tertandingi. Dalam waktu sesingkat itu, Anda telah menemukan begitu banyak informasi. Itu benar-benar membuatku merasa malu." Hanli menghela nafas dan mengganti topik. "Ya, kakak ketiga, harimau betina itu sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana kamu mendapatkan informasi ini?" Si Chuan Kong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya sudah mengenal Madam Chrysanthemum selama bertahun-tahun, jadi saya memahami temperamennya dengan sangat baik. Bahkan, sebelum saya bertanya padanya, saya kira-kira sudah menebak bagaimana dia akan berurusan dengan Valet Spirit. Setelah itu, saya hanya bertele-tele. Madam Chrysanthemum pikiran tidak teliti, jadi tidak sulit untuk mengetahui hal-hal ini." Si Pokong berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. "Jika Yang Mulia berpikir itu tidak sulit, kita tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi." Jejak kekaguman melintas di mata Hanli. "Ini semua adalah trik, tidak perlu disebutkan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, rekan Li?" Si Pokong menatap Hanli. "Ini bukan tempat untuk berbicara. Aku takut tembok punya telinga. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan baru memikirkannya." Mata Hanli sedikit berkedip saat dia berkata begitu. Setengah bulan kemudian, di sebuah halaman di mansion Tuan Kota Blackwater, ada meja bundar yang terbuat dari kayu eboni di aula kuno dan elegan. Ada kompor tanah liat merah di atasnya, dan api arang di dalamnya menyala terang. Uap dalam jumlah besar mengepul dari pot tanah liat ungu di atasnya, menyebabkan tutup pot memantul. Saat ini, si Pokong sedang berdiri di sisi meja. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil pot tembikar dan menuangkannya ke dalam pot porselen berwarna giok lainnya. Setelah membilas daun teh di dalamnya, dia menuangkan air dan menambahkan air baru. Setelah menyeduh teh kedua, dia mengisi 3 cangkir teh yang sangat indah di atas meja satu persatu dan mendorongnya ke 2 cangkir lainnya yang duduk di meja. Salah satu dari mereka mengenakan jubah ungu dan memiliki rambut seputih salju, sedangkan yang lainnya berpenampilan biasa dan bermata seperti bintang. Mereka tidak lain adalah si Chuan Kong dan Hanli. "Rekan Taois Li, Anda mungkin tidak jelas tentang bahaya alam kekosongan jilin. Apakah Anda benar-benar harus masuk?" Si Pokong meletakkan kembali panci di atas kompor dan berkata, "Kakak ketiga, untuk kakak Li, rekan Daois Valet Spirit itu tidak sesederhana seorang kekasih, jadi kamu tidak perlu membujuknya. Jika kamu bisa membujuknya, aku pasti sudah menghentikannya," kata si Chuan Kong dengan sebuah senyuman. "Karena rekan Daois Li telah mengambil keputusan, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana denganmu? Kapan Anda akan kembali ke wilayah Pelangi Langit?" Si Pokong berkata dan menoleh untuk melihat si Chuan Kong. "Kakak ketiga, kakak Li adalah temanku di saat-saat sulit. Kamu tahu betapa aku berutang padanya." "Tentu saja,"
Saya harus menemaninya ke Jilin Void Realm. Saya harus merepotkan Anda untuk mengelola wilayah pelangi langit atas nama saya, kata si Chuan Kong dengan senyum canggung. Omong kosong. Ayah telah memerintahkanmu untuk mengelola wilayah pelangi langit. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil risiko seperti itu? Ekspresi si Pokong berubah serius dan dia berkata dengan suara rendah. Hati Han Li menghangat dan dia berkata, Kakak Si, yang mulia benar. Aku akan bisa pergi ke alam skala ruang sendirian. Kakak ketiga, kamu tahu bahwa aku selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Aku juga memperhatikan keadilan dalam menjalankan bisnis rumah asal luas. Saudara Li telah menyelamatkan hidupku lebih dari sekali. Sekarang dia membutuhkan bantuan saya, bagaimana saya bisa mengabaikannya? Si Chuan Kong melambaikan tangannya ke arah Han Li dan menatap si Pokong dengan ekspresi serius. Wajah si Pokong masih dipenuhi keraguan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, lupakan saja, aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu. Jika bukan karena aku tidak bisa melepaskan urusan klan, aku akan menemanimu dalam perjalanan ini. Haha. Tidak masalah meskipun ada 100 si Chuan Kong di klan. Tapi jika tidak ada kakak ketiga, itu akan berantakan. Si Chuan Kong tertawa. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Meskipun saya tahu beberapa hal tentang Jilin Void Realm, saya belum pernah ke sana secara pribadi, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Saya dapat memberi tahu Anda sebanyak yang saya bisa, si Pokong menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Yang Mulia. Han Li mengangguk dan berkata dengan tulus. Tidak apa-apa, dengarkan baik-baik. Si Pokong menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, dia mulai berbicara tentang apa yang dia ketahui tentang Jilin Void Realm. Setelah sekitar 1/4 jam, si Pokong selesai berbicara. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan 2 benda, dan menyerahkannya masing-masing kepada si Chuan Kong dan Han Li. Han Li mengambil benda itu dan melihatnya. Dia menemukan bahwa itu adalah sepotong kulit yang terbuat dari binatang aneh. Beberapa peta distribusi medan digambar dengan tergesa-gesa di atasnya, dan beberapa kata ditandai secara sporadis di atasnya. Ini adalah peta Sky Perching Spatial Realm yang ditemukan dalam sejarah tidak resmi. Tidak mungkin untuk menentukan berapa umurnya, jadi apakah itu dapat membantumu atau tidak setelah kamu masuk masih belum diketahui. Ambillah, kata si Pokong. Han Li mengangguk, dan setelah memeriksanya, dia memasukkannya ke dalam pelukannya. Kakak ketiga, apa ini? Si Chuan Kong bertanya dengan ragu, memegang sesuatu yang terlihat seperti kalung di tangannya. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah itu untuk menemukan bahwa itu adalah sangkar hitam dengan ukiran miniatur yang rumit. Ada serangkaian binatang mutan bersisik yang tampak menyeramkan yang diukir di dalam sangkar, dan meraung saat mencakar sangkarnya. Pakai benda ini di lehermu. Di saat bahaya, gunakan saja kekuatan eksternal untuk menghancurkan sangkar ini dan membuangnya. Kamu tidak perlu menggunakan kekuatan spiritual atau ki setan untuk mengaktifkannya. Mungkin itu bisa menyelamatkanmu sekali. Si Pokong berkata dengan sungguh-sungguh. Si Chuan Kong mendengarkan dan meletakkan liontin itu di lehernya. Ingat, di alam Jilin Void, tidak hanya ki spiritual langit dan bumi dan ki setan dilarang, kamu bahkan tidak bisa merapal mantra, jadi cincin penyimpanan dan gelang penyimpananmu tidak bisa dibuka. Jika ada yang kamu inginkan untuk membawa, keluarkan terlebih dahulu dan bawa di tubuh Anda. Setelah Anda masuk, Anda mungkin hanya bisa mengandalkan tubuh daging dan darah Anda. Si Pokong menginstruksikan, karena alam Jilin Void telah disegel, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin kembali di masa depan? Han Li bertanya dengan cemberut. Awalnya, ada formasi teleportasi khusus di wilayah air hitam yang dapat mengeluarkan orang dari alam kekosongan Jilin, tetapi sudah tidak digunakan selama puluhan ribu tahun.
Saya khawatir akan membutuhkan banyak usaha untuk aktifkan lagi. Tapi Anda tidak perlu khawatir, saya akan mengurus masalah ini nanti. Kedua segel bertanda ini adalah kunci formasi teleportasi untuk menentukan posisi Anda, jadi Anda harus menyimpannya dengan baik. Setelah mengatakan itu, si Pokong mengeluarkan dua jimat giok berbentuk daun dan menyerahkannya kepada keduanya. Kakak ketiga, bagaimana kita menggunakan benda ini? Si Chuan Kong mengambil segel itu dan dengan hati-hati melihatnya sejenak, tetapi tidak melihat trik apapun. Ketika Anda ingin kembali, Anda hanya perlu menjatuhkan setetes esensi darah di atasnya, dan Arai akan merasakannya dan mengeluarkan Anda dari alam Jilin Void. Adapun rekan Valet Spirit, hanya perlu digendong oleh rekan Li, dan Anda dapat diteleportasi kembali bersama, kata si Pokong. Oke, kita akan mengingatnya. Si Chuan Kong mengangguk dan berkata, selain itu, ada dua Blood Tide Pills di sini, yang bisa merangsang kekuatan tubuhmu dalam waktu singkat. Adapun kekuatan efeknya, tergantung fisik kalian berdua. Tentu saja, efek sampingnya juga tidak sedikit. Setelah efek obatnya hilang, kalian semua akan memasuki masa kelemahan, bahkan sampai seluruh tubuh kalian tidak bisa bergerak. Jadi, jangan gunakan itu kecuali itu pilihan terakhir. Kakak ketiga, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kami bukan anak-anak yang tidak berpengalaman, kami tahu apa yang kami lakukan. Si Chuan Kong berkata sambil tersenyum. Jangan salahkan aku karena bertele-tele, lagi pula tempat itu sudah disegel terlalu lama. Baiklah, saya sudah memberi tahu Anda semua yang perlu saya katakan. Sisanya terserah padamu. Apapun yang terjadi, Anda harus kembali dengan selamat. Si Pokong menatap dalam-dalam pada saudara laki-lakinya, lalu mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya saat dia berkata, "Jangan khawatir," si Chuan Kong berkata sambil tersenyum. Tatapan Han Li tertuju pada keduanya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Tidak lama setelah itu, si Pokong pergi lebih dulu. Setelah istirahat sejenak, Han Li dan si Chuan Kong juga meninggalkan kota air hitam, dan langsung pergi ke daerah di mana alam Jilin Void berada. Di wilayah air hitam, di antara pegunungan hijau tua, terdapat sejumlah bukit pasir berwarna kuning kecoklatan. Melihat ke bawah dari ketinggian, itu tampak seperti bintik-bintik gundul di tanah. Han Li dan si Chuan Kong melayang di udara, melayang di atas titik-titik botak yang jelek ini. Meskipun jaraknya lebih dari 100 mil, dia masih bisa merasakan fluktuasi spasial yang aneh yang datang dari daerah itu. Matanya menyipit, dan cahaya ungu melintas di matanya. Dia melihat ada batasan setengah bola yang hampir transparan di atas kehampaan. Itu seperti pot besar yang terbalik di tanah, dan menyelimuti seluruh area bukit pasir. Kakashi, itu pintu masuk ke alam Jilin Void, kan? Han Li bertanya. Iya, tampaknya dulu sekali, itu disegel oleh Pastor Kaisar, dan terdaftar sebagai area terlarang, kata si Chuan Kong. Oh, apakah itu untuk mencegah orang-orang yang diasingkan melarikan diri? Han Li bertanya. Ada pertimbangan dalam hal ini, tetapi yang lebih penting, itu adalah untuk mencegah orang-orang di tempat suci secara tidak sengaja menerobos masuk, tersedot ke dalam bukit pasir, dan kemudian terjebak di alam Jilin Void. Si Chuan Kong berpikir sejenak lalu berkata, "Jadi begitu." Han Li mengangguk dan berkata, ayo pergi ke pintu masuk larangan dulu," kata si Chuan Kong. Setelah mengatakan itu, keduanya terbang turun dan mendarat di depan aula besar di luar bukit pasir. Tanah terlarang Jilin, jangan mendekat, cepat pergi. Ketika kultivator iblis yang ditempatkan di luar aula melihat situasinya, dia segera menghentikan mereka. Setelah keduanya menunjukkan identitasnya, seorang kultivator Golden Immortal yang ditempatkan di sini segera keluar untuk menyambut mereka. Itu adalah lelaki tua iblis pendek dengan wajah penuh bintik-bintik. Begitu dia melihat si Chuan Kong,
dia langsung membungkuk dengan hormat dan berkata, "Kultivator yang ditempatkan di area terlarang, Su Fu, menyapa Yang Mulia Pangeran ke-13. Penatuasu, Anda tidak perlu melakukan ini," kata si Chuan Kong. Setelah Su Fu menegakkan punggungnya, dia melirik Han Li dengan ekspresi bingung, dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang ke sini hari ini, Yang Mulia?" "Kami berdua datang ke sini hari ini karena kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan," si Chuan Kong terbatuk ringan dan berkata. "Kalau begitu, silakan datang ke aula untuk berbicara," kata Su Fu dan memberi isyarat mengundang. "Itu bagus," si Chuan Kong mengangguk dan menatap Han Li. Keduanya segera berjalan ke aula. Di aula, Su Fu terkejut saat mengetahui bahwa Han Li dan si Chuan Kong ingin memasuki alam Jilin Space, dan kemudian dia mencoba menghalanginya. Si Chuan Kong mengeluarkan perintah tulisan tangan dari si Pokong, mengatakan bahwa mereka berdua harus segera memasuki dunia rahasia untuk misi mendesak. "Pangeran ke-13, maafkan saya karena terus terang, tetapi alam Jilin Space telah disegel selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Adapun formasi teleportasi yang disebutkan oleh Yang Mulia, sudah lama tidak digunakan," kata Su Fu dengan cemberut. "Karena kami berdua datang ke sini di bawah perintah Duke Luo Heng, Duke Luo Heng memiliki pengaturannya sendiri, jadi Penatuasu tidak perlu khawatir." Si Chuan Kong melambaikan tangannya. "Karena Yang Mulia dan senior ini telah mengambil keputusan, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Silakan ikut saya," kata Su Fu dan membawa Han Li dan si Chuan Kong ke aula belakang aula. Ada pintu belakang yang mengarah ke area gundukan pasir di belakang, yang jelas merupakan pintu masuk ke ruang terbatas. Setelah kalian berdua masuk, kalian hanya perlu melangkah ke gundukan pasir, dan secara otomatis akan tenggelam ke dalamnya, lalu, kalian akan mencapai alam Scale Void. Ingat, pintu masuk ini satu arah. Kalian hanya bisa masuk dan jangan keluar, kata Su Fu dengan sungguh-sungguh sambil menunjuk keluar. "Terima kasih," kata Han Li padanya. Su Fu membentuk segel dengan tangannya, dan segel persegi hitam melayang di depannya dan mendarat di alur di atas kusen pintu. Dia berteriak, "Buka," di udara, dan ada kilatan cahaya di pintu belakang, dan pembatas dibuka. "Kalau begitu aku berharap Yang Mulia dan senior kembali dengan selamat." Su Fu memandang mereka berdua dan berkata, "Terima kasih, rekan Taois," kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, mereka keluar dari pintu dan tiba di luar aula utama. Keduanya berjalan perlahan dan segera sampai di tepi gundukan pasir pertama, tempat mereka berhenti. Han Li memeriksa gundukan pasir untuk menemukan bahwa tidak ada yang luar biasa tentangnya, juga tidak ada fluktuasi spasial yang berasal darinya. Tampaknya tidak ada bedanya dengan gundukan pasir biasa. Si Chuan Kong membalik tangannya untuk memanggil pedang hitam panjang, yang dia gantung di pinggangnya. Ketika dia melihat Han Li menatapnya, dia tersenyum, dan berkata, "Karena aku tidak bisa menggunakan harta sihirku, aku akan membawa senjata. Ini akan lebih baik daripada pergi dengan tangan kosong, kan?" Han Li melambaikan tangan di udara, dan gerbang cahaya perak dibuka, diikuti oleh Taois Xie yang muncul dari dalam. Si Chuan Kong tidak mengatakan apa-apa, dan Taois Xie sama seperti dia. Han Li tidak mengeluarkan pedang awan bambu, dia menyimpan semua harta penyimpanannya ke Dao Abode, hanya menyisakan cincin waktu di jari manisnya. Setelah melakukan persiapan, ketiganya saling melirik sebelum melompat ke gundukan pasir serempak. Begitu mereka bertiga mendarat, bola cahaya perak yang kacau segera muncul di gundukan pasir, yang menyapu mereka bertiga sebelum perlahan turun ke gundukan pasir. Aneh sekali, tidak ada yang menunjukkan minat pada tempat ini selama bertahun-tahun, jadi kenapa begitu? Di aula besar di depan, Su Fu menyaksikan ketiga sosok itu berangsur-angsur menghilang. Dia merenung dalam-dalam. "Biarlah,
bukan urusanku untuk ikut campur dalam urusan pangeran dan markis. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan melepas segelnya sebelum menonaktifkan batasannya. Dia kemudian menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menyenandungkan lagu saat dia berjalan menuju aula depan. Di dalam alam tata ruang skala Gilded, debu dan puing-puing beterbangan di seluruh pulau tandus. Seekor kadal berekor panjang dengan sisik abu-abu di sekujur tubuhnya dan kelabang raksasa dengan sisik hitam di sekujur punggungnya melesat melintasi pulau sebelum menabrak satu sama lain. Kedua binatang raksasa itu tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, dan hantaman besar membuat mereka berdua terbang. Gelombang kejut yang dihasilkan langsung menghamburkan asap dan debu ke segala arah. Kadal berekor panjang terlempar ke tanah, sedangkan kelabang raksasa terlempar jauh. Begitu mereka berdua menstabilkan diri, mereka berbalik satu sama lain lagi, berniat melancarkan serangan yang lebih ganas. Tepat pada saat ini, suara badai pasir tiba-tiba meletus dari tanah di antara kedua binatang itu, dan hamparan pasir yang luas meletus dari tanah seperti geyser, diikuti oleh 3 sosok humanoid yang muncul. Mereka tidak lain adalah trio Han Li. Begitu Han Li memantapkan dirinya, pasir kuning yang mengelilingi mereka bertiga telah menghilang, dan kemudian mereka merasakan tekanan spasial yang kuat datang dari segala arah. Organ dalamnya tiba-tiba merasakan tekanan eksternal menekannya, dan lengan serta anggota tubuhnya terasa agak berat. Meski perasaan ini terlihat jelas, itu tidak cukup untuk mempengaruhi gerakannya. Apa yang membuatnya merasa paling aneh adalah sirkulasi kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya juga terhenti pada saat itu. Namun, sebelum dia bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, dia tiba-tiba merasakan tanah di bawahnya bergetar hebat. Kedua binatang buas itu ganas dan menyerbu ke arah mereka pada saat yang bersamaan. "Hati-hati," teriak Han Li. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, tetapi udaranya setenang biasanya. Tidak ada cahaya harta karun atau pedang terbang. Han Li kemudian menyadari bahwa di alam tata ruang skala Gilded ini, dia tidak bisa menggunakan harta sihir, dia juga tidak bisa menggunakan hukum atau domain roh. Dia berhenti sejenak, dan kemudian dia maju selangkah. Lubang misterius di sekujur tubuhnya bersinar terang, dan dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya ke arah kadal raksasa berekor panjang. Di sisi lain, si Chuan Kong mengepalkan pedang panjang hitam dengan kedua tangan, menginjak tanah dengan kedua kaki, dan melompat, menebas ke arah kadal raksasa bersisik hitam. Tinju Han Li menghantam dahi kadal raksasa itu, menyebabkan tengkoraknya runtuh. Sisik abu-abu besar hancur, dan tubuhnya meluncur ke belakang, berguling dengan cepat di tanah. Han Li sendiri juga terkena kekuatan yang luar biasa ini dan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dia merasa sedikit terkejut. Kadal raksasa berekor panjang ini sepertinya tidak berbeda dengan yang terlihat di domain abadi, kecuali sisik di tubuhnya lebih putih keabu-abuan. Namun, kekuatan besar dan sisik tebal yang tak tertandingi di tubuhnya jauh dari sebanding dengan kadal raksasa lainnya. Jika itu adalah kadal raksasa biasa, belum lagi Han Li telah menggunakan teknik Great Heavenly Star untuk melontarkan pukulan, hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri, dia seharusnya mematahkan tengkoraknya dengan satu pukulan. Meskipun Han Li tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kadal raksasa itu hanya kehilangan satu sisik, yang sedikit sulit dipercaya. Di sisi lain, dentang yang tajam terdengar pada saat bersamaan. Si Chuan Kong memegang pedang panjang di tangannya dan menebas kepala kadal raksasa itu. Bilah memotong dari kepalanya di sepanjang perutnya, membangkitkan serangkaian percikan api merah yang menyilaukan. Namun, itu hanya meninggalkan bekas di tubuhnya, dan tidak mampu menembus sisiknya. Sebelumnya, kakak ketiga mengatakan bahwa semua makhluk di sini sangat berbeda dari dunia luar. Sekarang tampaknya mereka tidak hanya berbeda,
mereka sama sekali bukan spesies yang sama. Setelah mendarat, si Chuan Kong berteriak keras. Tekanan luar angkasa di sini jauh lebih besar daripada di wilayah suci, setidaknya 2 kali lipat dari dunia luar. Jika binatang buas eksotis ini ingin menahan tekanan ini, mereka hanya bisa menumbuhkan sisik yang lebih keras dan tubuh yang lebih kuat. Kita tidak bisa melihat dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan di masa lalu. Mata Han Li sedikit menyipit, melihat kadal raksasa yang telah berbalik dan berdiri lagi, dan berkata. Begitu suaranya jatuh, kadal raksasa itu sudah berlari ke arahnya lagi. Han Li mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan menginjakkan kakinya ke tanah, bergegas maju dengan sekuat tenaga. Setiap kali kakinya mendarat di tanah, bumi akan bergetar hebat, dan auranya tidak kalah mengesankan dari kadal raksasa itu. 500 kaki, 300 kaki, 100 kaki, dengan setiap langkah yang diambilnya, jarak antara keduanya menyusut dengan cepat. Saat dia mendekat, Han Li melompat ke udara, dan seperti tombak, dia menusuk langsung ke kadal raksasa itu. Saat keduanya hendak bertabrakan, Han Li tiba-tiba membuka kepalan tangannya, dan langsung mengubahnya menjadi telapak tangan, menusuk langsung ke kepala kadal raksasa itu. Di telapak tangannya, 2 jari yang telah berubah dari gua surgawi cabang bunga berkelebat seperti batu giok, dan dengan akurat menusuk tempat sisik di kepala kadal raksasa itu jatuh. Dengan suara engah, sejumlah besar darah coklat kekuningan yang hangat keluar. Telapak tangan Han Li menembus kepala kadal raksasa itu, dan di bawah aksi inersia, seluruh lengannya tertusuk ke dalamnya. Kadal raksasa mengeluarkan raungan binatang yang serak, dan kepalanya terkulai ke tanah. Hidung Han Li mencium bau darah yang kuat, dan ketika dia hendak menarik lengannya, alisnya tiba-tiba berkerut. Tangannya yang telah menembus kepala kadal raksasa itu sepertinya telah menyentuh sesuatu. Setelah meraba-raba sebentar, dia perlahan menarik tangannya, dan ada tumor seukuran telapak tangan di tangannya, di dalamnya ada kristal coklat kekuningan seukuran buah lengkeng, tampaknya itu adalah inti binatang dari kadal raksasa. Di sisi lain, si Chuan Kong menahan kadal raksasa itu dengan pedangnya, sementara Taois Xie memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas ke mulut kadal raksasa itu, lalu menebaskan tebasan petir dan pedang pemutus langit untuk membelah tubuh kadal raksasa itu, mulut. Han Li berjalan ke Taois Xie sebelum meminjam pedang dari Taois Xie. Dia menemukan celah di sisik di kepala kadal raksasa itu, lalu menancapkan ujung pedangnya ke celah itu dan mencungkil sepotong sisik hitam. Sisik pada tubuh kadal raksasa jauh lebih kecil daripada sisik pada tubuh kadal raksasa, dan setelah mencungkil 3 bagian, Han Li menancapkan pedangnya ke dalamnya untuk mencabik-cabik semua daging di sana, lalu meraba-raba sebentar sebelum mengeluarkan inti binatang.